Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distian Endi Sigantoro dengan NIM 4112211165. Di sini saya akan mempresentasikan terkait beberapa materi dengan jumlah 3 materi. Yang pertama yaitu ada sumber daya multimedia. Sumber daya multimedia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hardware multimedia dan juga software multimedia. Hardware multimedia merupakan berbagai komponen fisik yang digunakan untuk membuat, mengedit, memproses, dan menikmati konten multimedia seperti video, audio, grafik, dan animasi. Jenis-jenis hardware yang pertama ada scanner, itu digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Yang kedua ada video board. Video board merupakan perangkat keras yang dipasang di dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah dan menghasilkan output grafis ke monitor. Yang ketiga ada sound card. Sound card itu digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Selanjutnya yaitu software multimedia, merupakan komponen-komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Yang pertama yaitu ada bahasa pemrograman multimedia, merupakan bahasa yang dipakai programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Contohnya assembly, bahasa C, C++, Power Builder, DLP, SQL, Visual Basic, dan Java. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak sistem multimedia. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi atau operating system, misalnya Windows, Unix, Linux, atau macOS. Yang ketiga yaitu ada perangkat lunak aplikasi multimedia. Aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh personal atau organisasi untuk pengguna yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia spesifik seperti grafik 2D, modeling, dan animasi. Yang keempat yaitu perangkat pengolah teks. Aplikasi pengolah teks yang banyak digunakan misalnya Microsoft Word. Sedangkan beberapa aplikasi pengolah teks yang bersifat open source misalnya OpenWriter, CowWriter, dan Word. Selanjutnya yaitu materi terkait proses produksi konten multimedia. Yang pertama ada siklus proses produksi konten multimedia dibagi menjadi 3, yaitu pre-production, production, dan post-production. Pre-production merupakan tahap awal dari seluruh proses produksi. Tapi ini sangat krusial karena melibatkan perencanaan dan persiapan sebelum produksi aktual dimulai. Untuk proses dari pre-production ini ada 8. Yang pertama ada proses penuangan ide proposal produk, 2 perencanaan produk, 3 perencanaan proses produksi, 4 penyusunan dokumentasi, 5 penyusunan tim, 6 membangun prototipe, 7 mengurus hak cipta, yang ke-8 penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Selanjutnya ada tahap production. Tahap production ini merupakan fase di mana semua perencanaan yang dilakukan selama pre-production diimplementasikan. Ini adalah tahap di mana konten aktual dibuat dan direkam. Production ini dibagi menjadi 9 proses. Yang pertama ada pembuatan konten multimedia, yang kedua yaitu pemrosesan konten, yang ketiga yaitu pembuatan program atau software yang diperlukan, yang keempat itu mengintegrasikan konten software, yang kelima yaitu merevisi desain, yang keenam membangun alpha version, yang ketujuh pengujian awal produk, yang kedelapan mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan hasil evaluasi, yang kesembilan yaitu membangun beta version. Selanjutnya ada tahap post production. Tahap post production ini merupakan fase di mana semua elemen yang telah dibuat dan direkam selama tahap production disatukan, diedit, dan disempurnakan untuk menghasilkan produk akhir. Tapi ini sangat penting untuk memastikan kualitas akhir dari produk multimedia tersebut. Berikut beberapa proses yang ada pada tahap post production. Yang pertama itu proses
pengujian beta version, yang kedua mengevaluasi dan merevisi, yang ketiga merilis golden master, yang keempat menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Materi selanjutnya yaitu terkait authoring dan animation atau animasi. Authoring sendiri merupakan proses yang melibatkan menyusun, strukturisasi, dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Proses authoring ini juga merupakan sebuah evolusi dalam menyampaikan ide-ide. Sebagai contoh adalah penggunaan software aplikasi PowerPoint yang merupakan pengembangan hasil sebuah presentasi slide-slide yang awalnya menampilkan tulisan dan gambar yang dibuat di atas kertas transparan yang ditampilkan menggunakan proyektor. Nah, hasil dari tools authoring ini kurang lebih ada 8. Yang pertama yaitu video productions, yang kedua yaitu animation, yang ketiga games, yang keempat demo disc dan interactive with tours, yang kelima itu presentation, yang keenam simulation, yang ketujuh itu prototype, dan yang ke-8 itu visualization. Selanjutnya yaitu pengertian dari animasi. Animasi adalah sebuah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi mengacu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Jenis-jenis animasi, yang pertama ada animasi cell, yang kedua ada animasi frame, yang ketiga ada animasi sprite, yang keempat ada animasi pad, yang kelima ada animasi spline, yang keenam ada animasi vektor, yang ketujuh ada animasi karakter. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.